Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Sebagai seorang ilmuwan yang bekerja untuk pemerintah dunia, Vegapunk mendapatkan berbagai keuntungan. Pertama, soal dana yang besar. Pemerintah dunia pasti memberikan banyak dana untuk Vegapunk agar dia bisa menciptakan berbagai penemuan yang hebat. Kedua, berkat bekerja untuk pemerintah dunia, Vegapunk juga memiliki akses untuk meneliti objek-objek yang sangat berharga. Salah satu yang pernah diteliti oleh Vegapunk adalah tubuh Kaido. Seperti yang kita tahu, pada masa lalu Kaido sering ditangkap oleh pihak musuh, termasuk oleh Angkatan Laut. Walaupun begitu, sebenarnya ada rumor bahwa beberapa kali Kaido membiarkan dirinya tertangkap karena dia sedang lapar. Hal itu dia lakukan untuk mendapatkan makanan gratis dalam tahanan, kemudian kabur ketika sudah kenyang. Pada suatu ketika saat dia ditangkap oleh Angkatan Laut, Kaido dibawa ke Panghazard ketika pulau tersebut masih menjadi pusat penelitian milik pemerintah dunia. Di sanalah tubuh Kaido sempat diteliti oleh Vegapunk. Berdasarkan penelitian itu, Vegapunk menciptakan duplikat dari buah iblis Uo-Uo no Mi model Shiryu milik Kaido. Buah iblis itu dibiarkan di Panghazard, lalu pada kemudian hari dimakan oleh Momonosuke. Pada masa lalu, bukan hanya Kaido saja yang diteliti oleh Vegapunk. Di tempat yang sama juga ada King. Kaido membebaskan King dari Panghazard, kemudian mereka mendirikan bajak laut hewan buas. King merupakan anggota suku Lunaria. Suku Lunaria terkenal memiliki tubuh yang sangat tangguh. Mereka bisa hidup dalam berbagai lingkungan, mempunyai pertahanan yang sangat kuat, bisa terbang karena punya sayap, dan mampu memanipulasi api. Pada zaman dulu, suku Lunaria bahkan dianggap sebagai dewa. Wajar rasanya bila pihak pemerintah dunia tertarik untuk menjadikan tubuh anggota suku Lunaria sebagai bahan penelitian. Berdasarkan penelitian dari tubuh King pada masa lalu, beberapa waktu belakangan ini akhirnya Vegapunk sukses menciptakan Serapim. Serapim adalah pasifista model baru yang memiliki wajah si Chibukai saat masih kecil dan memiliki tubuh dengan ciri fisik suku Lunaria. Alasan mengapa wajah si Chibukai yang dimiliki Serapim itu adalah wajah mereka saat masih anak kecil, mungkin karena King juga masih anak kecil ketika dulu diteliti oleh Vegapunk. Para Serapim diperlengkapi dengan kemampuan untuk menembakkan laser, sama seperti pasifista model Kuma. Namun, mereka bisa bergerak dengan lebih cepat, bertarung dengan lebih baik, dan memiliki teknik-teknik tertentu yang lebih hebat. Contohnya Serapim Mihawk yang memiliki kemampuan berpedang yang luar biasa. Selain itu, yang membuat Serapim menjadi semakin hebat tentu karena mereka memiliki tubuh yang sangat tangguh, seperti suku Lunaria. Ketika Angkatan Laut menyerang Amazon Lily dengan membawa 2 Serapim, para petarung Kuja berkata bahwa 2 Serapim itu tidak lecet sama sekali. Hal tersebut secara jelas menegaskan bahwa betapa tangguhnya tubuh dari Serapim. Tak heran Fujitora yang mengetahui soal itu sangat membanggakan kekuatan dari penemuan terbaru Vegapunk tersebut. Serapim memang akan sangat berguna untuk diterjunkan dalam berbagai medan pertempuran. Dengan mengetahui bahwa dari penelitian terhadap tubuh King Vegapunk bisa menciptakan pasifista Serapim, maka besar kemungkinan dari tubuh Kaido juga ada pasifista lain yang sukses dibuat oleh Vegapunk. Untuk sekarang, sebut saja itu sebagai pasifista Kaido. Berbeda dengan Serapim yang berjumlah beberapa orang, pasifista Kaido hanya berjumlah 1. Dana dan sumber daya yang diperlukan untuk membuat pasifista Kaido terbilang terlalu besar dan tingkat pengerjaannya pun sangat rumit serta memakan waktu yang lama. Maka dari itu, pasifista Kaido hanya ada 1. Pasifista Kaido memiliki tubuh yang sangat tangguh dan memiliki teknik bertarung seperti Kaido pada masa lalu, pada saat tubuhnya diteliti oleh Vegapunk. Mengingat dia adalah robot dan bukan makhluk hidup, maka pasifista Kaido tidak bisa haki. Sebab haki sejauh yang diketahui adalah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup saja. Namun, meskipun dia tidak bisa haki, tapi Vegapunk pasti menutupi kekurangan tersebut dengan perlengkapan batu laut. Di bagian-bagian tubuh tertentu pasifista Kaido akan dilengkapi dengan batu laut, sehingga serangannya bisa berdampak kepada pengguna buah iblis.
Berhubung Kaido memiliki Kanabo sebagai senjata, maka pasifista Kaido memakai Kanabo juga, dan Kanabo ciptaan Vegapunk tentunya terbuat dari batu laut. Vegapunk adalah satu-satunya orang luar Wano Kuni yang diketahui mampu mengolah batu laut dengan baik. Jadi tak mengherankan apabila dia bisa memperlengkapi pasifista Kaido dengan batu laut. Pasifista Kaido pun akan menjadi robot yang sangat kuat, bahkan bisa dianggap sebagai penemuan terkuat ciptaan Dr. Vegapunk. Dan pasifista Kaido ini tentu jauh melampaui Serapi. Masih belum jelas apakah pemerintah dunia tahu soal pasifista Kaido atau malah itu disembunyikan oleh Dr. Vegapunk. Sebab jika mereka tahu, aneh rasanya melihat mereka hanya mengirim beberapa CP0 dan satu Serapim untuk menghabisi Vegapunk. Harusnya butuh lebih dari itu untuk menghabisi Vegapunk jika ada pasifista Kaido bersamanya. Bagaimanapun rencana CP0 untuk menghabisi Vegapunk itu tetap akan gagal, terlebih lagi karena di sana ada bajak laut topi jerami. Kejadian akan berubah kompleks mengingat Luffy dan kawan-kawan sedang berada di Pulau Egghead. Vegapunk telah melihat poster buronan terbaru Luffy. Luffy yang selama ini diketahui publik sebagai pengguna buah iblis Paramecia ternyata memiliki bentuk perubahan Zoan. Vegapunk yang melihat itu akan sangat penasaran dengan buah iblis yang dimiliki oleh Luffy. Dia tertarik untuk melihat seberapa hebat buah iblis tersebut. Maka dari itu, Vegapunk akan memerintahkan pasifista Kaido untuk bertarung melawan Luffy, agar Luffy memakai bentuk perubahan yang sama seperti saat dia melawan Kaido asli di Pulau Onigashima. Vegapunk tahu jika dia hanya sekedar memerintahkan Serapim saja, maka Luffy tidak akan terdorong untuk sampai memakai perubahan itu. Namun, jika yang Luffy hadapi adalah musuh sekuat pasifista Kaido, maka mau tidak mau, Luffy akan kembali memasuki mode Gear 5. Luffy tentu akan berhasil memenangkan pertarungan, dan Vegapunk akan melihat kekuatan dari buah iblis Luffy. Mungkin saja Vegapunk akan menemukan cara untuk mengajari Luffy bagaimana memaksimalkan potensi dari kekuatan buah iblis milik Luffy. Vegapunk adalah orang yang sangat memahami tentang buah iblis. Dulu, dalam salah satu SBS, Eiichiro Oda pernah bilang bahwa akan ada profesor yang menjelaskan tentang buah iblis. Walaupun Eiichiro Oda tidak menyebut nama dari profesor itu, tapi kita semua pasti bisa menebak sang profesor itu adalah Vegapunk. Dia akan mengungkapkan berbagai misteri tentang buah iblis, sekaligus akan membantu Luffy untuk bisa menggunakan kekuatan dari buah iblisnya dengan lebih baik lagi. Selain membantu Luffy menjadi lebih kuat, Vegapunk juga sepertinya akan membantu beberapa kru bajak laut topi jerami lain untuk lebih berkembang dengan berbagai ilmu pengetahuan yang Vegapunk miliki. Nah itu tadi, teori admin tentang penemuan terkuat ciptaan Dr. Vegapunk. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.